Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 121 sampai 122 atau episode 147 sampai 148. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Saat waktu sudah larut malam, dan suara angin yang terdengar sangat menderu. Ketika dunia di dalam dunia guntur, di antara pasukan sekutu. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur bertukar pandang dan mengungkapkan senyum. Ayo pergi, kata Luo Feng lembut. Tim 5 orang dengan cepat berdiri dan terlihat dengan santai bergerak ke arah luar pasukan sekutu. Pada saat memasuki kerumunan tentara sekutu itu sendiri sudah sebuah kesulitan, dan membutuhkan identifikasi. Siapapun yang tidak berasal dari kekuatan atau organisasi apapun dilarang masuk, namun ketika kita mau pergi, itu bisa dengan mudah. Setelah semua kekuatan besar, terus-menerus mengirim orang masuk, dan keluar untuk memberikan petir. Jumlah orang yang masuk dan pergi memang tidak sedikit. Kapten, mereka berlima pergi. Cepat ikuti, baiklah dengan segera. Semuanya, bergerak lebih cepat. Ucap para bawahan Pangeran ke-9 telah bersiap, ketika tim kecil mulai bergerak. Perlu diketahui bahwa Pangeran ke-9, mengendalikan lebih dari 220.000 orang, 7 tim besar, masing-masing memiliki 30.000 orang. Dan bahkan tim kecil mereka adalah 1.000 orang per timnya. Adapun kelompok pengintai, itu juga adalah tim kecil 1.000 orang yang bisa bertukar shift. Ketika waktu semakin larut malam, dan di tengah angin yang menderu, tim Luo Feng terbang dan menjauh dari pangkalan tentara sekutu. Dan di belakang mereka, tim 1.000 orang naik ke atas langit juga, dan mengikuti mereka dari belakang. Semua orang tidak boleh gegabah dan tetap harus waspada. Ini masih dekat dengan pangkalan tentara sekutu, saat mereka memasuki pangkalan, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami pertama-tama akan mengikuti, dan setelah jaraknya sudah jauh dari pusat, kita akan segera bertindak. Kapten tim 1.000 orang itu berkomunikasi dengan pelan kepada timnya. Sementara itu setelah tim Luo Feng memasuki udara di atas awan. Hahaha, mendebarkan sekali. Jauh di langit, suara Dewa Guntur terdengar saat dia tersenyum puas. Aku sudah merasa sangat bersemangat tak terkendali, hanya dari memikirkan buah kehidupan saja, dan 2 senjata penguasa sektor. Sebelum kita datang ke sini, aku juga khawatir bahwa kita akan memiliki masalah. Setelah melakukan penukaran, ucap Hong tersenyum. Melihat hal-hal sekarang, sepertinya semuanya berjalan lancar. Saudara pertama dan kedua, setelah anggur kontak awan berevolusi, maka itu akan menjadi lebih mendebarkan lagi, ucap Luo Feng sambil tersenyum, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Sebelum mereka menggali untuk batu-batu alam semesta, mereka benar-benar mengandalkan pemindaian Babata untuk menemukan batu petir, oleh karena itu mereka bisa mendapatkan begitu banyak batu petir. Dan ketika 20 juta tentara penjelajah tiba, di berbagai daerah, dan menggali semua batu petir lainnya, yang terjadi selanjutnya adalah, periode pembantaian yang paling brutal, dan ganas. Dari poin ini, Luo Feng merasa sangat yakin. Beberapa bawahan tuan sektor, mampu menukar harta, sementara yang lain tidak bisa. Mereka secara alami, akan diperintahkan untuk membunuh, dan merampok. Di mata para penguasa sektor, jika mereka kehilangan 10.000 penjelajah, itu tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba semuanya serentak kaget, apa yang terjadi? Ada tim yang mengikuti kita di belakang. Luo Feng mengerutkan alisnya dan berkomunikasi. Benar-benar ada, ucap Dewa Guntur sambil mengerutkan alisnya. Mereka mengikuti kita, apakah mereka akan mendapatkan lebih banyak petir, dan kebetulan mereka bergerak dengan cara yang sama. Kata Hong menambahkan, ayo tingkatkan kecepatan kita dan belok. Luo Feng berkomunikasi. Ya Tuan, Tai Nan He dan Ao Gu mengikuti perintahnya. Ketika kelimanya membuat lengkungan di udara tengah, dan meningkatkan kecepatan mereka, menjadi 5 berkas cahaya, yang berbelok ke kiri. Di antara 1.000 tim pria di belakang mereka. Kapten, mereka berusaha melarikan diri. Saat ini ada sekitar beberapa ratus km, antara kita dan tentara sekutu. Semua orang mendengarkan, dengan kecepatan tercepat kita, kejar tim dengan 5 orang itu, dan bunuh mereka, perintah sang kapten. Dimengerti, ucap bawahannya. Di malam yang gelap,
Para penjelajah bintang tingkat 9, yang mengenakan baju besi paduan hitam mematuhi perintah itu, melesat satu persatu, dengan kecepatan luar biasa, menuju sinar cahaya ke langit malam. Itu mirip dengan ribuan bintang jatuh, dengan kecepatan yang berbeda, dengan cepat berlari menuju 5 bintang jatuh. Bintang jatuh di belakang, dengan cepat mengejar yang di depan. Mereka semua adalah Master Spiritual bintang level 9, dengan senjata roh, jauh lebih cepat daripada kelompok Luo Feng. Di antara kelompok Luo Feng, hanya Aogu Master Spiritual bintang level 9, yang bisa dibandingkan dengan mereka, dan dia sibuk membonceng Hong dan Dewa Guntur. Ini sungguh tidak baik. Mereka mengejar dengan kecepatan penuh, ucap Dewa Guntur dengan ekspresinya yang berubah khawatir. Tuan, cepat lari. Wajah Aogu tua dipenuhi ketakutan. Luo Feng melirik ke belakang. Ribuan sinar cahaya mengejar mereka, dengan kecepatan yang mengerikan, hampir secara instan menutup jarak, menjadi kurang dari 1 kilometer. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Dewa Guntur dan Hong dengan ekspresi menjadi khawatir. Tainan He dan Aogu, dua pengawal tingkat bintang 9 juga khawatir. Ada 1000 penjelajah bintang tingkat 9 di belakang. Luo Feng menatap layar di lengannya, jantungnya semakin dingin, bahwa 1000 sinar cahaya tersebut, dapat dengan cepat mendekati mereka, dia menyaksikan ketika mereka akan ditelan. Bersiap, Aogu dan Tainan. Dia menatap Luo Feng, Dewa Guntur, dan Hong dengan cemas saat mereka bergegas. Luo Feng berada dalam kekacauan di dalam, sejak memasuki dunia Guntur, serta dunia di dalam dunia Guntur, meskipun tim mereka telah bertemu dengan bahaya, kemudian berhasil selamat, dan bertemu lagi dengan bahaya selanjutnya seperti saat ini, namun mereka belum pernah sedekat ini, dengan situasi yang sepenuhnya luar biasa. 1000 orang pasukan bintang tingkat 9, jika mereka semua menyerang bersama, dengan senjata mereka, itu akan segera berakhir. Kecuali kalau, haruskah dia menggunakan binatang bertanduk emas? Namun saat ini mereka tidak terlalu jauh, dari pangkalan militer sekutu. Saat binatang bertanduk emas muncul, semua orang akan melihatnya, dan saat keberadaan binatang bertanduk emas sudah diketahui, maka sudah dapat dipastikan, banyak makhluk abadi yang akan tiba di bintang Changlan, mengambil Luo Feng dengan binatang bertanduk emasnya, dan akan membuatnya menjadi pengawal mereka. Menjinakkan binatang buas, jejak jiwa pengawal, dan lain-lain, di dalam alam semesta yang luas, bukan hanya Master Yun Mo yang tahu teknik ini, semua penguasa sektor pasti sudah mengetahui caranya. Ketika waktu itu tiba, Luo Feng akan ditakdirkan untuk menjadi pengawal seseorang. Bunuh mereka, perintah sang kapten. Ya, ucap beberapa ratus suara bergema dari belakang. Meliputi tanah dan langit, mereka melesat dengan sejumlah besar senjata roh terbang di sekitarnya, seolah-olah hujan turun ke arah kelompok Luo Feng. Pada saat itu, Hong, Dewa Guntur, Nan He dan Aogu berada di ambang keputusasaan. Keluar, Luo Feng menatap lurus ke pisau dalam jumlah besar. Terdengar suara bergemuruh. Sebuah objek besar muncul di antara mereka berlima. Seseorang hanya bisa mendengar suara tabrakan, objek besar itu tidak bergerak sama sekali. Ini adalah kapal alam semesta berbentuk cakram, yang berdiameter 100 meter, seluruh warnanya hitam, dengan kelas C9. Pejuang alam semesta level 5 atau 6, akan mengalami kesulitan untuk merusak kapal ini. Di alam semesta, orang tidak pernah tahu, kapan mereka akan menggunakan kapal. Meskipun ada kapal di Teluk Bintang Changlan, namun dengan uang dari akun pertama dari gurunya, mudah bagi Luo Feng untuk membeli beberapa kapal alam semesta lainnya. Di membawa kapal, dia benar-benar membawa kapal di dalam ruang penyimpanan, ia pasti memiliki item penyimpanan, yang lebarnya lebih dari 100 meter. Cepat, bunuh mereka. Ratusan pembaca roh bintang level 9, setelah gelombang serangan pertama mereka gagal, mereka segera mengumpulkan energi mereka kembali, dan segera melingkari senjata mereka, secepat kilat mengelilingi kapal alam semesta, dan langsung menuju kelompok Luo Feng. Tuan, cepat-cepat lari. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur dengan cepat bergegas, menuju pintu masuk kapal. Untungnya ketika Luo Feng mengeluarkan kapal, pintu masuk itu berhadapan langsung dengan mereka. Namun, kecepatan terbang mereka jauh lebih rendah daripada senjata roh, untungnya mereka tidak terlalu jauh dari pintu masuk kapal alam semesta. Segera, cepat, ucap Hong dan Dewa Guntur dengan mata memerah. Cepat masuk. Mata Luo Feng juga memerah. Aogu dan Tainan. Dia adalah dua pengawal yang berada di belakang.
Ratusan senjata roh itu, membuat busur besar dan berkumpul, menghujani dari belakang. Yang berusaha memblokir senjata pertama adalah, petarung tingkat 9 Tainan He, dan di belakangnya adalah pembaca roh bintang tingkat 9 Aogu. Seperti hujan panah, senjata roh tersebut memotong Tainan He secara instan, merobeknya seperti kertas, melawan ratusan senjata roh berlevel sama yang menyerangnya sekaligus. Bahkan petarung tingkat bintang, pertempuran kapak pun akan kalah seketika, dengan tanpa diragukan. Pintu masuk eksternal dan gerbang tertutup. Mematikan dunia luar sepenuhnya. Kapal alam semesta dipercepat, meninggalkan kelompok penjelajah bintang tingkat 9 jauh di belakang, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Bayangan kilat dari 1000 tentara pria yang mengambang di udara, semua tampak ketika kapal meninggalkan pandangan mereka, dengan tidak berdaya. 1000 orang tidak berhasil menewaskan 5 orang, malah 5 orang tersebut dapat melarikan diri. Kapten yang wajahnya dipenuhi janggut mengamuk, bagaimana aku menjawab Pangeran ke-9, kalau kejadiannya seperti ini? Kapten, kamu tidak bisa menyalahkan kami, siapa yang tahu dia punya kapal semesta? Ucap bawahannya. Benar, kapal semesta setidaknya 100 meter. Di antara mereka berlima, ada satu yang benar-benar memiliki ruang penyimpanan yang besar, dan itu tidak bisa dipercaya. Benar juga, Kapten mengangguk, ruang penyimpanan sebesar itu, sungguh tidak bisa dipercaya. Kapal alam semesta dengan cepat meninggalkan wilayah tengah, kecepatannya setidaknya 100 hingga 1000 kali lipat kecepatan terbang mereka. Sementara itu di dalam kapal, Aogu, cepat serap energi kehidupan dalam kristal Muya. Ucap Luo Feng. Hong dan Dewa Guntur dengan cemas mengelilingi Aogu, baju besi paduannya, sudah lama hilang, tubuh bagian bawah, di bawah dadanya terkoyak abis, hanya bagian atasnya saja saat ini yang masih utuh. Serangan dari ratusan senjata roh sebelumnya, yang tepat di depan mereka, adalah Tainan. Dia langsung hancur berkeping-keping, tidak ada bagian yang tersisa. Dan Aogu yang berada di belakang Tainan He mengandalkan esensi tembaga bibrida, dan nyaris tidak dapat melindungi kepalanya. Adapun di bawah dadanya, itu diserang oleh senjata demi senjata, mengirisnya menjadi potongan-potongan. Benang energi kehidupan merembes ke tubuh Aogu. Aogu secara bertahap menuju pulih. Bajingan, ucap Luo Feng bereaksi, kemarahan mendidih di dalam dadanya. Babata, orang-orang siapa mereka? Semua penampilan dan informasi orang tentara sekutu dicatat, 1000 orang ini adalah bawahan Pangeran ke-9 Brolin. Babata berkata, ketika Luo Feng pertama kali memasuki tentara sekutu, ketika ia beristirahat di dalam, Babata secara alami mencatat informasi dasar semua orang dalam tentara sekutu. Misalnya, bau, penampilan, kekuatan, dan lain-lain. Brolin, ucap Luo Feng mengerutkan alisnya, mengamuk lebih dalam lagi, mengapa dia mencoba dan membunuhku, aku tidak punya dendam dengannya. Mungkin karena harta, kata Babata. Bagaimana dia tahu aku telah menukar dengan harta? Ada orang yang sering pergi ke Kastil Guntur. Luo Feng merasa sangat mengerikan, terutama karena dua pengawalnya, Tainan dia telah meninggal dan Aogu juga hampir mati. Manusia tidak suka tanaman atau pohon, dia punya perasaan. Meskipun mereka adalah pengawal yang dia beli, namun saat suara-suara mereka berteriak, "Tuan, cepat lari," itu semua masih bergema di benak dan telinganya. Ketika bahaya dan krisis melanda, mereka berdua menggunakan hidup mereka untuk melindunginya. Brolin, ucap Luo Feng mengamuk dengan gelisah. Itu menyakitkan, Luo Feng, jangan memikirkannya untuk saat ini. Meskipun kamu tidak menggunakan binatang bertanduk emas, kamu masih menggunakan kapal semesta, itu masih masalah besar, Babata berkata, item penyimpanan dengan lebar lebih dari 100 meter sangat berharga. Kembali ketika aku memberikannya kepada kamu, aku katakan tidak pernah mengungkapkannya. Ini karena adalah barang penyimpanan kelas khusus, hanya beberapa penguasa domain yang memilikinya. Dan setelah pertempuran itu sebelumnya, Brolin pasti akan mengawasimu sekarang. Sekarang dia sedang mencari kamu akan mengalami masalah karena ini. Lihat aku mengawasinya, ucap Luo Feng dengan ekspresi meraung. Brolin, ucap Luo Feng mengepalkan tinjunya, kuku-kuku jarinya terlihat pucat, suara-suara pecah datang dari mereka. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan mengamuk dari dalam. Saudara ketiga, kamu baik-baik saja, ucap Hong yang ada di sampingnya bertanya kaget. Mengambil napas dalam-dalam, dengan sangat menekan amarahnya. Tidak masalah, ucap Luo Feng dengan menggelengkan kepalanya.
Tidak ada orang lain yang tahu, tetapi Luo Feng sangat paham, bahwa setelah menjadi binatang bertanduk emas, dia dipengaruhi oleh karakteristiknya. Dulu ketika dia dibantai di Killing Field, dia merasakan rasa lega yang sangat besar, namun, karena dia melepaskan dirinya, melalui kegilaan itu, niat membunuh di dalam tulangnya hanya semakin kuat. Sama seperti racun adiktif yang kuat, ketika dia tidak tahan lagi, dia akan mengambil racun itu lagi dan menghilangkannya, namun kecanduannya hanya akan semakin kuat. Satu teori menerangkan bahwa, Luo Feng sekarang kecanduan membunuh. Dan binatang bertanduk emas, sebagai garis keturunan utama, dari 12 spesies binatang luar angkasa, dengan karakteristik ofensif yang kuat, kebiadaban dan kebrutalannya adalah, murni dari tulang dan jiwanya. Tidak ada yang pernah mendengar, tentang binatang bertanduk emas, yang lembut dan baik hati. Saudara ketiga, Dewa Guntur juga berjalan mendekat. Aku baik-baik saja, ucap Luo Feng yang berjongkok di samping Ao Gu, yang terluka parah. Rambut merah gelapnya berantakan, wajahnya masih pucat karena cedera. Ini membuat Luo Feng semakin menggigit bibirnya. Luo Feng menatap kedua saudaranya, Hong dan Dewa Guntur sama-sama cukup tua untuk menjadi kakeknya. Tentu saja mereka peduli pada adik lelaki ketiga yang paling muda dan berbakat ini. Kakak pertama dan kedua, tenang, aku tidak akan membiarkan amarahku mengendalikanku, kata Luo Feng. Itu bagus. Dewa Guntur mengangguk, kita tidak bisa melupakan dendam ini, tetapi kita harus tetap tenang, sama seperti ketika kakak laki-laki kamu dan aku, yang mengalami masa nirvana besar sebelumnya, banyak manusia mati, dan kota-kota dihancurkan oleh serangan binatang buas. Betapapun marahnya kami masih harus menanggungnya. Dibandingkan dengan itu, dendam kecil ini benar-benar tidak berarti banyak. Ketika kita mendapat kesempatan, kita akan membunuhnya, kata Dewa Guntur dengan santai. Hong juga mengangguk. Dalam hal pengalaman, Hong dan Dewa Guntur, memang jauh lebih berpengalaman daripada Luo Feng. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk, juga, orang-orang itu dikirim oleh Pangeran ke-9 Brolin. Dibandingkan dengan dia, kita tidak memiliki perlawanan sama sekali. Brolin? Hong dan Dewa Guntur terkejut. Benar, Luo Feng mengangguk, selama kami berkeliaran di sekitar tentara sekutu sebelumnya, aku mencatat data, dan penampilan semua orang dengan perangkat pengintai. Itu adalah bawahan Brolin. Itu sangat merepotkan sekali, ucap Dewa Guntur sambil menggelengkan kepalanya. Dendam ini akan sulit untuk dibayar. Ucap Hong yang menggelengkan kepalanya, kita harus menanggungnya untuk waktu yang lama. Brolin? Dengan tingkat statusnya, di bidang bintang Gunung Naga Hitam yang luas, jelas dia dianggap sebagai salah satu eselon atas. Kematian Nanhei, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dewa Guntur mencibir, aku tidak percaya kekuatan lain hanya akan menonton, ketika Brolin mengambil kendali. Padahal dari 2 juta tentara, Brolin hanya mengendalikan kurang lebih dari 220.000 tentara. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, kita akan mendapatkannya di saat yang genting. Hong juga tersenyum. Itu harus menunggu sampai anggur kontak awan berkembang juga, kata Luo Feng. Kapal alam semesta terus menjauhkan diri, dari wilayah tengah, dengan cepat terbang menuju putaran luar. Di sepanjang jalan, berita tentang kemunculan kapal alam semesta, di dalam dunia Guntur, tersebar sebanyak mungkin. Di pinggiran luar dunia di dalam dunia Guntur, di pegunungan luas yang tidak rata, sebuah kapal semesta muncul di udara sebelum menghilang lagi. Di gua yang gelap di dalam pegunungan, kakak pertama dan kedua, mohon bantuan kalian berdua, untuk merawat Ao Gu, kata Luo Feng. Oke, ucap Hong sambil mengangguk. Tenang, ucap Dewa Guntur sambil tersenyum. Tuan, aku baik-baik saja. Ao Gu berteriak, dia telah pulih sedikit dari sebelumnya. Luo Feng meliriknya, tersenyum saat ia dengan cepat terbang keluar dari gua, beberapa kilometer jauhnya. Vegetasi dan pohon-pohon di pegunungan, telah tumbuh selama 10 juta tahun, itu sangatlah tebal dan sangat subur. Dengan mengenakan baju besi paduan, Luo Feng berdiri di atas tanah, matanya tajam seperti pisau, saat dia mengamati sekelilingnya. Luo Feng mentransmisikan pikirannya memanggil anggur kontak awan. Anggur kontak awan pun menjawabnya dengan senang hati. Luo Feng membuka kedua tangannya, dan segera tanaman merambat keluar dengan liar, menusuk ke segala arah. Dengan Luo Feng sebagai pusatnya, tanaman merambat itu mendekati 1 meter tebalnya, dengan panjang yang tidak mungkin terlihat, dari ujung ke ujungnya, hampir seperti ular super besar yang bergerak, menutupi tanah dan langit. Bersamaan dengan itu,
Tanaman merambat yang tebal dan panjang itu, terus memperpanjang tanaman merambat. Dan akhirnya, mereka seperti menutupi tanah dan langit. Sejumlah besar tanaman merambat dan akar, menggali langsung ke tanah, hampir seperti menembus tahu, dengan cepat meluas jauh ke bawah tanah. Setiap pohon anggur tumbuh hingga 30.000 meter, yaitu 30 km. Sebanyak 36 tanaman merambat yang panjangnya 30 km, ada sejumlah besar tanaman merambat, dan daun yang lebih kecil, bersama dengan jumlah akar, dan jaringan yang subur, dalam sekejap mata, seluruh wilayah gunung, dan sekitarnya benar-benar tertutup, oleh anggur awan dan akar anggur. Inti dari pokok anggur kontak awan, adalah Luo Feng, yang mengenakan armor paduannya. Saat ini adalah waktu yang paling penting. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, daun besar bergetar di depannya. Dengan membalik tangannya, kotak batu yang hampir tembus pandang itu muncul. Dia menatap warna-warna yang samar-samar berkilauan dari kotak, mengambil napas dalam-dalam sebelum membukanya. Saat kotak itu dibuka, dia menjabat tangannya, dan buah aromatik yang tebal langsung terbang dan langsung menuju daun besar. Daunnya terulur ke atas, hampir seperti mulut besar, dan langsung menelan buah kehidupan yang masih utuh. Daun besar dengan cepat mencabut, dan pergi ke bawah tanah. Kasihan sekali. Suara babata bergema di benak Luo Feng, satu buah kehidupan, sesuatu yang bahkan begitu berharga di penguasa sektor. Jika dulu ditukar dengan pengawal alam semesta, kita bahkan bisa menukarnya dengan banyak dari mereka. Dan sekarang ini diberikan kepada anggur kontak awan, sangat disayangkan. 10 burung di hutan, tidak bisa dibandingkan dengan satu yang ada di tangan. Babata, ini yang kamu katakan padaku. Aku tahu apa yang harus dilakukan, tetapi masih sangat disayangkan. Buang-buang harta, Babata menghela nafas. Luo Feng sepenuhnya berkonsentrasi pada anggur kontak awan. Babata, berapa lama kita harus menunggu? Kenapa kamu tidak mencari sendiri? Kata Babata acuh tak acuh. Segera, Luo Feng menatap layar yang diproyeksikan dari lengannya, tanaman merambat tebal mulai memancarkan lampu hijau bersinar yang berputar, dan tubuh itu sendiri hampir seperti jantung, berdenyut dan mengembang dan berkontraksi terus-menerus. Namun setiap kali itu diperluas setelah kontrak, sepertinya akan tumbuh sedikit. Dan Sin pun berpindah ke dunia di dalam dunia guntur, wilayah tengah. Di tempat peristirahatan tentara sekutu, pusat tanah suci Gunung Naga Hitam, di dalam sebuah tenda besar. Gelas teh itu terbang secepat kilat, dan kemudian menabrak lantai dengan keras, lalu seketika pecah berkeping-keping ke segala arah, dan membentur ke bagian sisi tenda. Bajingan, sekelompok bajingan. Brolin berdiri di tenda besar, mengamuk ketika dia meraung. Aku mengatakan kepada mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka, dan mereka malah terlalu percaya diri. Dan sekarang, aku hanya punya 2 dari 3 kode sandi, tanpa 1 kode sandi lagi, tidak ada cara untuk mendapatkan warisan bola kristal. Ucap Brolin dengan penuh kekesalan. Bodoh, sekelompok idiot, tak berguna, siapapun tidak akan ada yang menyalahkannya, dia berasal dari tanah suci Gunung Naga Hitam, dan sebelum kakek dan tetua lainnya, dia berkata dia pasti akan mendapatkan warisan bola kristal, dan memberikannya kepada kakeknya. Pangeran ke-9 Brolin sangat jelas, dalam hal posisi dan status di antara para pangeran lainnya, ia menjadi istimewa, hanya karena garis keturunan ibunya yang kuat. Dengan berkah kakeknya, dia pasti harus bekerja keras, untuk mendapatkan warisan bola kristal. Namun, siapa yang mengira bahwa, ketika ia pergi untuk menukar kode sandi kedua sebelumnya, Ai yang hidup, lelaki tua berjanggut putih itu, akan berseru dan berkata, bajingan kecil, keberuntunganmu baik. Hanya ada 1 kode sandi yang tersisa dari 3 yang tersisa yang sudah ditukar oleh yang lainnya, dan kamu telah terlambat, kamu tidak akan bisa lagi mendapatkan kode sandi kedua ini. Memang, hanya dengan 3 kode sandi yang lengkap, seseorang dapat memperoleh warisan bola kristal. Tanpa nomor lainnya, 2 kode akses yang dia miliki tidak akan berguna sama sekali. Napas bulu Olin terasa berat, tatapannya melewati 2 pengawal di depannya. Kedua pengawal itu berlutut, tidak berani bersuara. Yang mulia, bayangan berlari dari luar, itu adalah salah satu pengawal Brolin, Camelot. Brolin dengan dingin menatapnya. Pengawal Camelot terkejut, berlutut dan berkata dengan hormat, Yang mulia, sebelumnya kami mengirim tim 1000 orang, untuk mengejar dan membunuh tim 5 orang itu. Namun, kami tidak menyangka sebelumnya, tapi mereka benar-benar membawa kapal alam semesta bersama mereka. Apa?
Kapal semesta. Bu Luolin mengerutkan alisnya. Benar, sebuah kapal semesta. Camelot berkata, musuh mengeluarkan kapal alam semesta dan melarikan diri. Kedua pengawal berlutut di samping saling melirik, takjub, apa benar ada seseorang yang membawa kapal alam semesta ke dunia di dalam dunia guntur, itu terlalu sulit dipercaya. Memalsukan item ruang penyimpanan, membutuhkan pemotongan ruang di alam semesta untuk membuat item. Brolin mengerutkan alisnya, berpikir di dalam, semakin besar ruang, semakin sulit proses aktual mengiris ruang. Untuk dapat menyimpan sesuatu yang sebesar kapal semesta, item ruang penyimpanan tingkat ini, dikatakan bahwa hanya makhluk abadi, yang dapat menciptakan sesuatu seperti itu. Masing-masing dari mereka dihargai sangat tinggi. Brolin curiga, dan tim 5 orang itu benar-benar membawa kapal alam semesta. Brolin sangat curiga. Ini karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, barang terakhir yang kakeknya dapatkan adalah cincin penyimpanan, dan itu hampir tidak dapat memuat kapal alam semesta. Saat itu kakeknya dengan sangat hati-hati menjelaskan, perincian tingkat tinggi seperti itu, item penyimpanan dan harga serta nilainya. Mereka mungkin beruntung, mengambilnya dari seorang pejuang sepanjang jalan. Ucap Brolin tidak terlalu memikirkannya. Berikan perintah, berikan informasi 5 orang ini kepada 7 tim besar, jika ada yang menemukan mereka, bunuh mereka. Ucap Brolin yang memerintahkan, pada saat yang sama matanya berkilau dengan kemarahan. Kelima orang ini adalah masalah kecil, hal yang paling penting sekarang adalah, untuk mencari tahu, siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir tersebut. Baik yang mulia, ucap 3 pengawal berlutut dengan hormat. Kecepatanku sudah pasti, aku tidak mengharapkan pihak lain untuk mendapatkan 10 juta batu petir, dalam waktu singkat juga. Ucap Brolin sambil kembali duduk di kursinya, jari-jarinya yang pucat mengetuk lengan kursi, tiba-tiba matanya terpejam, berkilau, memesan dan memberikan perintah, biarkan tim 1, 2 dan 6 dengan cepat mendekati wilayah pusat, tempatkan diri mereka sendiri sekitar 10.000 km di sekitar wilayah tengah. Ketiganya menurut, dan dengan cepat meninggalkan tenda. Dan saat ini hanya Brolin yang tersisa di tenda. Dia duduk di kursi sambil merenungkan, karena bagi Luo Feng dan timnya, yang beranggotakan 5 orang, Brolin bahkan tidak repot-repot berpikir 2 kali. Di Kekaisaran Besar, wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ada banyak contoh orang yang beruntung dan memperoleh harta, terlebih lagi di dalam wilayah Kekaisaran Naga Hitam ini, dia bahkan berani membunuh para elit dari kelompok lain. Tidak ada orang yang tidak bisa ia anggap remeh. Jika Luo Feng dan timnya benar-benar memiliki latar belakang yang besar, maka seorang pejuang absolut pasti sudah akan turun. Untuk pangeran ke-9 yang begitu tinggi di atas yang lain, kelima orang itu tidak memiliki level apapun sama sekali, di pikirannya. Dasar Bliss, seseorang benar-benar memiliki keberanian untuk mengambil kode sandi warisan bola kristal dari bawahku. Brolin bergumam, apakah ini Laut Embun Suci? Gunung 3 Kapak, 100 bangunan harimau, persekutuan awan hitam, kastil naga utara, kemungkinan besar dari salah satu keluarga itu, gumam Brolin sama sekali tidak merasa yakin, siapa yang mengambil kode sandi terakhir itu. Sin berpindah ke tempat sekitar 10.000 km dari pusat wilayah, dengan ladang rumput yang memiliki banyak penjelajah yang berkumpul. Banyak yang telah menyiapkan tenda mereka, bahan-bahan tenda ini mirip dengan armor alloy, dan terlihat sangat kokoh. Di salah satu tenda yang lebih besar, seorang pria gorila hitam tinggi, sekitar 3 meter duduk di dalamnya, terlihat dada yang kuat, yang memaksa baju besi di tubuhnya sedikit menonjol, kepalanya hampir sama dengan gorila hitam, matanya yang melotot dengan perasaan buas. Ras Apeman adalah ras yang besar di alam semesta. Apeman dapat secara khusus, dibagi menjadi lebih dari 100 ras, banyak di antaranya adalah prajurit pemberani, dan gagah berani. Dan dia adalah Cakra, yang merupakan salah satu prajurit absolut sebelumnya, dari bawahan Gunung 3 Kapak, penguasa sektor Tian Chen, seorang prajurit bintang tingkat 9. Awalnya, dia hanyalah salah satu dari banyak umpan meriam level 9 bintang, namun sekarang, sebuah suara aneh bergema dari tenggorokan Cakra, dengan sorot matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak pernah berharap bisa menerobos. Hahaha, dunia di dalam dunia ini memang tempat keberuntunganku, Dewi Keberuntungan telah memilih untuk menyinari aku, ucap Cakra sangat bersemangat. Dia bersemangat, dan sangat bersemangat. Itu dikarenakan dia telah menerobos, dari bintang tingkat 9 ke tingkat alam semesta 1. Ketika aku direkrut dari bintang Wei ke
aku telah bersumpah untuk menjadi pejuang terhebat. Semua ini, benar-benar terjadi. Itu telah terjadi. Cakra tidak bisa melupakan kehidupannya yang sudah 3000 tahun. Dia secara paksa diambil dari tanah kelahirannya di Bintang Weike. Melalui pelatihan, penjualan, pemindahan lagi, akhirnya menjadi salah satu prajurit di bawah penguasa sektor Jiang Tianchen. Akhirnya mencapai bintang 9 melalui latihan keras, hanya satu dari banyak tentara elit. Perjuangan panjang 3000 tahun yang membosankan, dia sangat paham, jika dia tidak mencapai tingkat alam semesta, dia akan selalu menjadi salah satu, dari kentang goreng kecil. Tingkat bintang 9 dan tingkat semesta. Itu hanya perbedaan langkah saja, namun langkah itu mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Aku baru saja menerobos, dan menjadi tingkat alam semesta, dan aku sudah menjadi kapten utama dari tim besar, oleh penguasa sektor, dan kapten asli telah menjadi asisten aku. Terlebih lagi Tuan bahkan telah memberi aku 30 planet kehidupan, sebagai wilayah aku. Hahaha, aku pasti harus mendapatkan 3000, tidak, mungkin 30.000 wanita, dan menghasilkan banyak anak. Ucap Cakra Apeman berpikir dengan penuh semangat, di dalam pikirannya. Raja, tiba-tiba dua suara bergema dari luar. Masuk, kata Cakra acuh tak acuh. Dua bayangan masuk, kedua bayangan tersebut, yang satunya adalah tingkat bintang 2, sementara yang lainnya adalah tingkat bintang 3. Mereka adalah dua anggota terkemuka, di bawah penguasa sektor lain, dari 3 kapak gunung. Setiap pemimpin dalam tim mereka, biasanya hanya bintang level 2 atau level 3. Itu karena mereka adalah elit, dan jenius. Ironisnya, kelompok besar bintang level 9 hanyalah umpan meriam, itu karena harapan umpan meriam, yang menembus ke tingkat alam semesta tidak berjumlah besar. Tidak mengharapkan manusia bodoh, untuk menerobos ke tingkat semesta. Keberuntungan semacam ini, itu hanya langkah ke surga. Kedua pemuda itu berpikir di dalam. Tuan, keduanya sedikit membungkuk, salah satu pemuda itu tersenyum. Tuan Cakra, aku ingin tahu apakah kamu sudah mendapatkan kode sandi itu. Salah satu kode sandi warisan, aku sudah memperoleh dan mentransfernya melalui alam semesta virtual, memberitahu Yang Mulia penguasa sektor. Suara Cakra cerah dan jelas memberikan informasi, namun ada penghalang genetik di sekitar seluruh tenda, yang mencegah suara keluar dari dalam tenda. Tuan Cakra memang tangguh. Benar? Apeman Cakra mengangguk, hidung hitamnya mendengus udara hangat, kedua pasukanmu seharusnya sudah berkumpul dengan benar. Ya Tuan, ucap keduanya sambil membungkuk. Baiklah, Pangeran Cakra memuji, matanya berkilau, auranya melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan kedua pemuda itu merasakan tekanan, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Tiba-tiba Cakra mengerutkan alisnya. Kalian berdua bisa pergi. Cakra melambaikan tangannya. Kedua pemuda itu membungkuk dan kemudian pergi. Biasanya, level 9 bintang adalah pengawal mereka, namun Apeman paham meriam ini benar-benar menembus ke tingkat alam semesta. Perlu diketahui, bahwa dari para elit dan jenius, bahkan di antara mereka peluang menembus ke tingkat alam semesta sangat rendah. Dalam hal posisi, mereka jauh di bawah Cakra prajurit tingkat alam semesta ini. Jika mereka tidak menerobos, mereka akan menjadi pengawal dan umpan meriam. Saat mereka menerobos, mereka akan segera memiliki planet dan wilayah, dan menjadi tokoh besar. Dunia dalam dunia guntur, ada total hampir 2 juta bintang level 9. Dan bahkan jika 10 galaksi bintang level 9 dikombinasikan bersama, hampir tidak ada 2 juta bintang level 9. Dan bintang level 9 ini, semuanya adalah elit yang dipilih oleh penguasa sektor, penguasa domain, dan tokoh-tokoh kuat lainnya. Dengan waktu yang cukup, dari 2 juta bintang tingkat 9, 6 atau 7, tingkat alam semesta menerobos adalah mungkin. Namun itu membutuhkan waktu yang cukup, karenanya dalam situasi kehidupan atau kematian semacam ini, satu tingkat alam semesta, yang dapat menembus pasukan bintang tingkat 9, yang berjumlah 2 juta, memang normal. Berapa banyak harta yang ditukar, oleh Pangeran ke-9 Brolin adalah rahasia. Fakta bahwa bawahan dari Gunung Tiga Kapak, Cakra, menjadi tingkat alam semesta, adalah rahasia juga. Dan pada saat itu, anggur kontak awan Luo Feng telah berkembang, juga merupakan rahasia. Dunia di dalam dunia guntur, di putaran luar, wilayah pegunungan terus-menerus yang luas. Luo Feng berdiri di dalam beberapa tumbuhan, menundukkan kepalanya untuk melihat layar lengannya, di atasnya ditampilkan, tanaman merambat merah darah,
yang berevolusi dengan kecepatan tinggi, hampir seperti air mendidih. Tanaman merambat itu tampaknya telah menjadi lebih tebal dan kuat, dengan daun hijau bermunculan dari batang mereka, itu untuk diserap kembali dan selanjutnya menghilang. Kadang-kadang, ada beberapa tonjolan, yang meledak seperti gelembung sabun mandi. Sejumlah besar tanaman merambat, yang lebih tipis bergoyang-goyang. Meskipun berevolusi di bawah tanah, Luo Feng masih bisa merasakan bumi berguncang, melalui gerakannya yang ganas. Saudara ketiga, 3 bayangan manusia berlari dari jauh, Hong, Dewa Guntur dan Ao Gu yang sudah bisa berjalan kembali. Saudara ketiga, sudah lebih dari 2 jam, apakah itu belum selesai? Ucap Dewa Guntur yang berlari. Benar, ucap Luo Feng sambil mengangguk, lihatlah. Setelah itu, Luo Feng mengulurkan lengannya, dan layar menampilkan adegan tanaman merambat yang berevolusi. Karena awan kontak awan terlalu besar, itu juga mengapa Babata hanya bisa menampilkan segmen itu pada suatu waktu. Tentu saja satu-satunya segmen adalah, ditampilkan hanya bagian tubuh pusat intinya saja. Memang aneh, ucap Dewa Guntur menatap dengan mata terbelalak. Apakah itu menumpahkan? Ucap Hong menatap lebar, ingin tahu. Luo Feng juga menatap. Pada saat itu, tanaman merambat tebal, sedang mengalami perubahan cepat, dengan tanaman merambat terus-menerus, menumpahkan lapisan besar kulit yang rusak, mengungkapkan tanaman rambat, yang lebih segar di dalam, tetapi dengan putaran, dan gerakan yang cepat, sekali lagi akan luruh, dan tanaman merambat secara bertahap, menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Hampir seolah-olah benih pohon, tumbuh menjadi pohon besar, tetapi terkondensasi menjadi 2 hingga 3 jam. Setelah memakan buah kehidupan, evolusi yang harusnya akan memakan waktu bertahun-tahun, saat ini berevolusi dalam waktu singkat. Ucap Luo Feng berkata, karena itu normal untuk menjadi aneh. Seberapa besar pohon anggur awan ini sekarang? Tanya Dewa Guntur. Pemindaian tidak dapat memeriksa seluruh tubuhnya, namun, melalui deduksi, saat ini, panjang satu anggur sudah bisa mencapai sekitar 210 km, kata Luo Feng. 210 km. Sontak saja Dewa Guntur dan Hong pun terkejut. Berapa jauhkah panjang 210 km? Jika itu adalah jalan raya di bumi, beberapa yang lebih pendek hanya sepanjang itu, dan hanya satu pokok anggur dari ini yang sepanjang itu. Dan saat ini anggur kontak awan memiliki total 72 pokok anggur. Kata Luo Feng. Dewa Guntur dan Hong membayangkan, 72 tanaman merambat utama yang panjangnya 210 km, semuanya melilit melindungi Luo Feng, itu sangat luar biasa. Dibandingkan dengan anggur kontak awannya, bahkan binatang bertanduk emas dari masa itu sedikit lebih kecil. Luo Feng terus menatap layar dengan serius. Evolusi bertahan, dan waktu berlalu beberapa menit dan detik, Hong dan Dewa Guntur juga tidak bertanya lagi, hanya dengan sabar menunggu, anggur di layar mengeluarkan perasaan, kekuatan yang sangat besar, dan tidak terbatas, warna asli merah darah tanaman merambat, sebelum menjadi lebih tebal, menjadi merah lebih gelap. Sebuah pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan, yang luar biasa, dan pengabdian ditransmisikan ke pikiran Luo Feng. Evolusi itu sukses. Mata Luo Feng berkilau. Jauh di bawah tanah, 72 tanaman merambat, panjang yang masing-masing mencapai 300 km mencabut dengan cepat, karena tanaman merambat dan daunnya yang tipis, mereka terlalu cepat menghilang, bersamaan saat tanaman merambat mencabut, anggur kontak awan mengarah ke permukaan, menyebabkan tanah di bawah Luo Feng bergetar, seolah-olah benda besar akan segera menerobos. Setelah menyusut 100 kali dari ukuran aslinya, sulur kontak awan menembus permukaan, masih besar seperti biasa. 72 tanaman merambat masing-masing menjadi 3 km, kira-kira setebal 30 cm, tanaman merambat panjang berwarna merah gelap, yang menari di malam hari, secara bersamaan, tanaman merambat yang sangat tebal, dan besar melilit Luo Feng, menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, anggur kontak awan yang awalnya menutupi tanah dan langit, kemudian dengan cepat menyusut ke tubuh Luo Feng, dan menjadi kecil dan menggemaskan. Akar intinya kemudian memasuki kulit Luo Feng. 72 tanaman merambat setebal ibu jari, terus membubarkan area seluas 100 meter, menari-nari, dan membentuk baju besi merah, helm dan sepatu bot di tubuh Luo Feng, bahkan jari Luo Feng tertutup, seperti sarung tangan. Luo Feng bisa merasakan kekuatan armor kontak awan padanya. Bahkan jika dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dan hanya dengan pukulan saja, kekuatan ledakan dari awan kontak anggur ini,
sudah cukup untuk memindahkan limbah ke area 100 km yang jauhnya dari bumi, hingga lebih dari 1000 km jauhnya. Tingkat kekuatan ini, bahkan lebih kuat daripada ketika Luo Feng masih menggunakan kemampuan penguatan alami, binatang bertanduk emas, di tingkat bintang 9. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.